Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas tentang soal penilaian akhir semester mata pelajaran seni budaya untuk jenjang SMP atau MTS kelas 9. Nah, pada soal kali ini khusus untuk edisi seni rupa. Untuk seni musik dan seni tari ditunggu di channel Lentera Belajar selanjutnya ya. Masih untuk di semester 2. Ini untuk kelas 9 yang biasanya sebentar lagi sekitar bulan Maret itu akan diadakan penilaian akhir semester. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ikuti terus channel Lentera Belajar agar mendapat video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar nomor 1 ada motif ragam hias, nomor 2 juga motif ragam hias, nomor 3 dan nomor 4. Dari contoh gambar di atas, yang merupakan motif hias swastika ditunjukkan pada angka A, angka 1, B, angka 2, C, angka 3, D, angka 4. Jawaban yang benar adalah yang A, angka 1. Untuk angka 2 itu merupakan motif ragam hias tumpal, yang ketiga meander, dan yang keempat adalah mega mendung. Jadi jawaban adalah yang A, angka 1. Nomor 2. Di bawah ini yang merupakan gambar perspektif berdasarkan titik lenyap yang benar ditunjukkan pada A. Perspektif burung, perspektif katak, dan perspektif semu. B. Perspektif burung, perspektif normal, dan perspektif semu. C. Perspektif katak, perspektif normal, dan perspektif semu. D. Perspektif katak, perspektif normal, dan perspektif burung. Jawaban yang benar adalah yang D, perspektif katak, perspektif normal, dan perspektif burung. Untuk opsi A, B, dan C ada perspektif semu, karena tidak ada perspektif semu. Soal nomor 3. Manfaat dari pameran seni rupa secara tidak langsung baik di kelas atau di sekolah adalah A. Sarana apresiasi, B. Meningkatkan kreativitas, C. Membentuk kepribadian, D. Melatih kemandirian. Jawaban yang benar adalah yang C, membentuk kepribadian. Membentuk kepribadian ini tidak bisa langsung terjadi, oleh karena itu perlu proses. Jadi di sini jawaban untuk nomor 3 karena tidak langsung adalah yang C. Karena poin yang A, B, dan D bisa langsung dirasakan manfaatnya. Tapi untuk yang C ini memerlukan proses. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Gambar motif ragam hias di atas dinamakan A. Tumpal, B. Gringsing, C. Parang,
D. Kawung. Jawaban yang benar adalah yang D. Kawung. Soal nomor 5. Canting yang digunakan untuk membatik ada yang berlubang 2. Canting ini disebut dengan A. Tembokan, B. Loron, C. Kelowongan, D. Cecekan. Jawaban yang benar adalah yang B. Loron. Loron merupakan garis sejajar dalam pola ya untuk membuat batik dengan lubang 2. Kemudian cecekan itu mempunyai lubang 1 untuk membuat titik kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 6. Di bawah ini merupakan kelompok jenis karya seni rupa Indonesia masa lampau adalah A. Kursi ukir, rumah joglo, dan candi. B. Candi, sarkofagus, moko. C. Candi, sarkofagus, kursi ukir. D. Candi, moko, kursi ukir. Jawaban yang benar adalah yang B. Candi, sarkofagus, dan moko. Karena yang ditanyakan masa lampau. Kalau kursi ukir itu bukan dibuat ketika lampau. Kita tahu sendiri sarkofagus itu adalah tempat untuk menyimpan mayat ya atau jenazah ya, itu hanya berlaku zaman dulu. Sama juga dengan moko. Moko sejenis drum untuk alat barter pada zaman dahulu. Jadi memang jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 7. Hiasan dekoratif yang membentuk relung pada pintu masuk candi yang berupa rahang atas dan rahang bawah disebut A. Kalamakara, B. Kalabendara, C. Kalabendu, D. Kaladwipa. Jawaban yang benar adalah yang A. Kalamakara. Kalau yang B, Kalabendana, yaitu raksasa berwatak baik. Nah, untuk yang C, Kalabendu itu semacam sebuah zaman yang penuh dengan kesengsaraan. Nah, kalau Kaladwipa ini masih ambigu artinya. Nah, yang tepat adalah yang A. Soal nomor 8. Bahan yang paling cocok untuk membuat seni grafis teknik cukil adalah A. Asbes, B. Kayu, C. Rubber, D. Kulit. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kayu. Kalau untuk poin A, asbes terlalu tipis untuk dibuat teknik cukil. Yang C, rubber itu alat ya, alat untuk membuat seni grafis, bukan termasuk bahan. Kemudian D, kulit. Kulit merupakan bahan yang tipis juga, tidak bisa untuk dibuat teknik cukil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, kayu. Soal nomor 9. Reklame yang dibuat langsung pada kemasan produk yang diperjualbelikan adalah
A. Etiket, B. Etalase, C. Embalase, D. Mobile. Jawaban yang benar adalah yang C. Embalase. Soal nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Dari contoh gambar patung di atas, dikelompokkan dalam jenis patung: A. Religi atau keagamaan, B. Simbolis atau monumen, C. Estetika atau dekorasi, D. Komersil atau perdagangan. Jawaban yang benar adalah yang B. Simbolis atau monumen. Patung pada soal nomor 10 adalah Jenderal Sudirman. Kita tahu bahwa Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional. Nah, patung di situ dimaksudkan untuk mengenang jasa Jenderal Sudirman yang kemudian dibuat sebuah monumen. Jadi bukan religi atau keagamaan. Ini kalau religi atau keagamaan lebih ke sifatnya terhadap sang pencipta ya. Estetika atau dekorasi biasanya itu untuk menghias sekitar, bisa outdoor. Komersil atau perdagangan diperjualbelikan. Ini tidak, ini sebagai simbolis perjuangan zaman dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 11, jenis grafis yang cara pembuatannya memakai plat aluminium, lalu plat itu dibentuk memakai benda tajam supaya bisa menghasilkan goresan yang dalam. Kemudian, goresan dalam plat aluminium diberi tinta dan di atasnya diletakkan kertas yang telah basah. Tinta tersebut akan melekat pada kertas sesuai dengan bentuk goresan yang ada pada plat aluminium. Jenis grafis yang dimaksud adalah A. Cetak tembus, B. Cetak dalam, C. Cetak datar, D. Cetak timbul. Jawaban yang benar adalah yang B. Cetak dalam. Karena ini menggunakan plat aluminium, biasanya ini hasil dari cetak dalam seperti plat nomor motor ataupun mobil, itu salah satu hasil dari cetak dalam. Soal nomor 12. Teknik grafis dengan proses menggunakan larutan asam kuat untuk mengikis bagian permukaan logam yang tak terlindungi untuk menciptakan desain pada logam disebut dengan A. Aquatin, B. Dry point, C. Mesotin, D. Etsa. Jawaban yang benar adalah yang D. Etsa. Soal nomor 13. Apresiasi yang bertujuan menilai tentang keindahan suatu karya seni disebut apresiasi: A. Estetika, B. Kritik, C. Etika, D. Empatik. Jawaban yang benar adalah yang A. Estetika. Jika berhubungan dengan keindahan suatu karya seni, itu adalah estetika. Soal nomor 14. Pameran yang diadakan secara berkala
dan pada waktu tertentu disebut pameran A. Homogen, B. Heterogen, C. Insidental, D. Tunggal. Jawaban yang benar adalah yang C. Insidental. Pada soal nomor 14 ditanyakan tentang pameran yang diadakan secara berkala pada waktu tertentu. Ini kaitannya dengan waktu. Pameran yang kaitannya dengan waktu hanya yang C, insidental. Untuk A dan B itu jenis pamerannya homogen sama, heterogen jenis pamerannya berbeda-beda. Ketika tunggal, ini hanya pameran tunggal saja ya. Soal nomor 15. Dalam kepanitiaan yang bertugas membuat pengumuman dan menginformasikan kepada khalayak ramai adalah A. Ketua, B. Sekretaris, C. Bendahara, D. Publikasi. Jawaban yang benar adalah yang D. Publikasi, atau biasa disebut dengan humas juga bisa, hubungan masyarakat. Ini akan memberikan pengumuman atau informasi ketika ada suatu pameran atau suatu acara ya kepada khalayak umum, agar nanti tujuan dari kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik.